Dulu gue gak pernah percaya namanya cinta ya. Tapi sekarang gue akuin lo bener, Her. Karena tanpa cinta, perkawinan tidak akan berlangsung dengan bahagia. Kamu marah sama aku, Rik. Kamu marah karena aku telah ganggu acara kamu. Gitu maksud kamu? Seharusnya aku yang marah, Riki. Apa yang kamu lakukan dengan gadis gadis tadi itu? Hah? Jawab saya! Jawab! Diam! Ya Tuhan. Isma? Om Irsyad. Malam, Van. Kalau dilihat-lihat, Dewi ini mirip sekali dengan papanya ya. Kalau Eka mirip dengan siapa ya? Sekali lagi saya mohon maaf. Karena sudah membuat kalian panik. Lain kali saya akan minta izin lebih dulu sebelum membawa anak-anak ini untuk jalan-jalan. Saya permisi dulu. Eka, Dwi. Selamat, Om. Om. Yang ini buat Om. Terima kasih sayang. Sampai ketemu ya. Nggak semestinya Bibi ngizinin anak-anak pergi dengan orang yang Bibi nggak kenal. Maaf, Pak. Soalnya Den Eka sendiri bilang sudah kenal dengan Pak Irsyad. Walaupun Eka bilang udah kenal, kamu tetap harus minta izin sama saya atau Bapak. Ngerti? Baik, Bu. Eka, Dwi, pokoknya Papa nggak mau hal seperti ini terjadi lagi. Mulai sekarang, kalian mau pergi sama siapapun juga, izin dulu sama Mama atau sama Papa. Oke? Tapi kan Om Irsyad teman Mama dan Papa. Berarti kalau udah kenal kan bukan orang asing lagi. Pokoknya Papa nggak mau dengar alasan apapun juga. Minta izin dulu sebelum kalian pergi kemana-mana, ya? Kita kan panik nyariin kalian berdua. Dia. Yuk, yuk. Halo? Selamat malam, Vi. Mau apa lagi Anda, hah? Saya udah bilang saya tidak tertarik dengan penyelidikan Anda terhadap suami saya. Saya juga udah bilang bahwa Anda jangan ikut campur rumah tangga saya, ngerti nggak? Maksudnya, kamu mau menutup mata kamu dan tidak mau kehilangan semua yang kamu miliki sekarang. Walaupun semua ini hanya sandiwara, meskipun kamu dibohongi mentah-mentah. Saya mohon, berhentilah memata-matai suami saya. Apa kamu tahu di mana suami kamu berada malam ini? Saya tahu suami saya di mana berada saat ini. Ricky sedang ada urusan bisnis di Bali dan besok baru pulang. Apa kamu percaya? Tentu saja saya percaya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri tentang tiket pesawatnya. Dan Ricky juga sudah menelpon saya dari Bali. Vivi, kamu memang wanita yang mudah di... Dengar ya, saya minta sekali lagi, jangan ganggu kami, ngerti? Teman Om tinggal di sini. Pasti orang kaya. Rumahnya besar sekali. Sebentar lagi rumah itu akan menjadi milikmu, Sally. Hai, Fer. Nanti siang kita jadi ketemu kan? Oke, kalau gitu sampai nanti siang ya, Fer. Bye. Pak, ini stok barang kita minggu ini. Oh iya.
Mau kemana kamu? Makan siang. Siang ini kita ada janji dengan Pak Harun, supplier cat kita, Om. Papa pikir sebaiknya kamu ikut, ya. Tapi pas siang ini saya udah dijanji sama teman. Batalin aja. Saya udah bilang sama Pak Harun kalau kita bisa hadir di acaranya siang ini, Om. Wah, bagus tuh kalau gitu. Papa pikir kita berangkat aja. Tenang dong dia. Jangan panik begini. Gimana dia nggak panik, Ma? Om Irsyad udah terang-terangan mencurigai dia. Dan waktu dia lihat, foto Isma waktu kecil memang seperti pinggang dibelah dua dengan Eka. Dan Om Irsyad udah minta dia untuk terus terang, Ma. Dia tidak punya bukti apapun. Jadi kamu jangan takut. Gimana dia nggak takut, Ma? Dia tahu dia membohongi semua orang. Dia tidak merasa bersalah, Ma. Dia! Dia nggak mau kehilangan Eka, Ma. Dia nggak mau kehilangan semua yang dia miliki. Mungkin seharusnya dia terus terang saja sama Om Irsyad. Biar dia berhenti mengusik ketentraman kamu. Apa kamu sudah gila? Kamu mau berterus terang? Kalau sampai dia tahu Eka itu cucunya, dia pasti ingin memilikinya. Dia akan merebut Eka dari kamu. Terus dia harus gimana, Ma? Om Irsyad, Oh, dia. Lagi apa Om di sini? Mau ngantar hadiah buat Eka. Dari mana Om tahu Eka sekolah di sini, Om? Eka sendiri yang bilang sama Om. Anak-anak kan lebih jujur dari orang dewasa. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Halo sobat kecil. Om Irsyad. Iya Eka sayang. Om tidak lupa sama janji Om kan? Ini untuk kamu. Sore. Wah, lihat deh. Eka dikasih bola. Jadinya Eka bisa jadi pemain bola beneran. Kapan-kapan Om temani kamu main bola. Tentunya kalau dapat izin dari mama kamu. Boleh ya, Ma? Eka main bola sama Om Irsyad. Nanti kita tanya Papa dulu ya, sayang ya. Ya udah, Ma. Kami permisi, Om. Kok Dwi nggak dikasih apa-apa sih, Kak? Mungkin lain kali giliran kamu, Dwi. Sekarang giliran Kakak. Ada apa sih kalian berdua ribut-ribut? Noh, dapat bola dari siapa? Dari Om Irsyad, Pak. Om Irsyad. Iya. Maksud kamu Om Irsyad datang kemari untuk mengantarkan kado-kado ini? Enggak. Lantas? Om Irsyad nganterin hadiahnya ke sekolah Eka, Pak. Tapi dari mana dia tahu sekolah kamu di mana? Eka yang ngasih tahu, Pak. Om Irsyad orangnya baik. Katanya Eka dianggap seperti cucunya sendiri. Eka, bikin PR sana. Sebentar. Dia? Pulang dari Carita, kamu bukannya kelihatan semakin rileks, malah semakin stres. Ada apa sih? Aku nggak apa-apa kok. Apakah kedekatan Pak Irsyad dengan anak-anak itu yang membuat kamu seperti ini? Sebenarnya aku cuma nggak mau berhubungan lagi sama Om Irsyad. Karena dia adalah ayahnya sahabat kamu yang meninggal itu, Isma.
Kalau kamu mau, saya bisa bicara sama dia. Gak usah, sayang. Aku bisa ngatasin sendiri kok. Fer, kamu nggak marah kan kalau hari ini aku ngebatalin makan siang kita? Hera. Her, aku tuh nggak mungkin bisa marah sama kamu. Kamu tuh orang yang paling sabar dan nunggu aku bertahun-tahun. Dia nggak mungkin aku marah apalagi karena hanya ngebatalin makan siang. Enggak, aku nggak marah. Fer, aku mau ngenalin kamu sama papa dan mamaku. Bagus. Aku juga udah berpikir seperti itu. Ya, tapi kan kamu tahu sendiri keadaannya sekarang. Aku sedang sibuk mempersiapkan buka praktek baru, Her. Ya, aku ngerti. Tapi aku masih ingin kalau kamu tahu, aku tuh serius sama kamu dan gak main-main. Aku ingin kamu ngedampingin aku selama semua hidup, ya. Aku ingin kamu jadi istri aku. Halo? Iya, Pak. Tapi saya... Baik. Saya usahain ya, Pak. Kenapa, Her? Papa kamu nyuruh kamu pulang sekarang, ya? Apa papa kamu tahu kalau hubungan kita terus berlanjut? Dan apa keluarga kamu juga tahu kalau kita sedang makan malam ini? Cuma mama yang tahu. Terus, papa kamu? Kamu nggak ingin ya papa kamu tahu kalau kita berhubungan? Ini foto Isma waktu dia berusia 6 tahun. Sepertinya saya melihat Isma dilahirkan kembali. Dia? Apa yang kamu lamunkan? Kamu nangis. Aku lagi terharu. Terharu? Iya. Tuhan begitu baik memberikan aku 2 anak yang lucu-lucu. Sehat-sehat dan cerdas seperti mereka. Artinya saya bisa melakukan tes tersebut untuk memastikan garis keturunan seseorang. Benar, Pak. Sekarang ini tes genetika seperti DNA dan RNA sudah bisa dilakukan di Indonesia. Oke, udah siap semuanya? Kita jalan ya. Dwi, kamu di rumah ya, baik-baik, nggak boleh nakal. Temenin mama ya. Jaga mama supaya dia jangan nakal juga. Ya. Nanti kamu mama jemput dalam kelas. Kalau mama belum datang nggak boleh keluar kelas ya. Memangnya kenapa, Mah? Pokoknya ingat aja itu pesan mama. Ya? Oke, bye. Bye sayang. Vi, tunggu. Vi, tunggu. Ada yang harus kamu tahu. Lepaskan! Saya bilang jangan ikut campur rumah tangga saya, Ruth. Saya nggak butuh mata-mata untuk suami saya. Ini bukan hanya masalah rumah tangga kamu, tapi ini menyangkut masa depan dan kehidupan seorang anak manusia. Apa maksud kamu? Ini. Namanya Sally. Dia keponakanku.
ibunya meninggal bunuh diri karena kecewa pada seorang konglomerat bernama Ricky Subrata. Saya harap kamu tidak mempermainkan saya, Rik. Aku melakukan semua ini untuk Sally. Karena dia berhak tahu siapa sebenarnya ayahnya. Dan dia juga berhak menikmati apa yang kamu dan anak kamu nikmati sekarang. Ayo, ikut aku. Kemana? Kita ke sekolahnya. Ayo. Tunggu, Bong! Siapa kalian? Pengawal. Beresin dia! Cepat! Lepasin! Lepasin! Ibu tidak apa-apa? Saya nggak apa-apa, tapi kalian siapa sih? Kami ditugas sama Bapak untuk menjaga keselamatan Ibu. Ya, Selamat siang, Bu. selamat siang. Ibu Nadia Puradireja. Betul, Bapak siapa ya? Saya Rino Simbolon, Bu. Kuasa hukumnya Bapak Ibrahim Irsan. Saya hanya ingin menyampaikan surat pribadi dari Pak Ibrahim. Tolong ditandatangani tanda terimanya, Bu. Terima kasih, Bu. Mari, saya permisi dulu. Silakan. Aduh, cucu Oma tambah cantik deh. Oma mau pergi sama mama ya? Dwi boleh ikut nggak? Oma tanya dulu ya sama mamamu ya. Iya. Nyonya di mana, Bi? Ada di atas, Bu. Sekarang sama Bibi ya. Iya. Ayo. Dia nggak mau kehilangan Eka, Ma. Dia takut dia nggak mau kehilangan Eka. Apa maksudmu? Om Ibrahim, Ma. Dia nggak main-main. Dia mengirimkan surat lewat pengacaranya. Kalau dia tidak mengakui semuanya, dia akan mengajukan tuntutan lewat pengadilan. Tuntutan apa? Tes genetik, Ma. Supaya jelas anak siapa Eka sebenarnya. Dia nggak mau kehilangan Eka, Ma. Dia nggak mau kehilangan apa yang dia miliki sekarang. Dia harus gimana, Ma? Dia harus gimana? Vivi! Sayang. Kamu nggak apa-apa, sayang? Kamu mengirim orang untuk memata-matai aku ya? Aku bukan mengirim orang untuk memata-matai kamu, tapi justru untuk menjaga kamu, sayang. Tapi kan aku nggak butuh bodyguard atau tukang pukul segala, Rik. Sayang, kamu harus mulai belajar menerima posisiku di masyarakat. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin meniupnya. Maksud kamu apa sih? Ya, banyak sekali orang yang iri dan ingin melihat aku jatuh. Banyak juga orang yang ingin mencari keuntungan dariku. Dan semuanya hanya dengan satu cara. Melalui kamu, sayang. Karena itu aku sudah menyiapkan sarana keamanan yang sangat canggih di rumah ini.
Kamu liatin. Apa itu? Ini adalah alat penyadap telepon. Dan bukan hanya ini. Kamu lihat? Kamera. Salah satu kamera yang ada di rumah ini. Dan aku memasangnya sangat banyak. Terus kenapa kamu gak kasih tahu aku sebelumnya, Rik? Karena aku tidak ingin kamu cemas. Apalagi takut. Sebagai istriku, kamu harus hati-hati. Dan jangan mudah percaya pada orang. Apalagi orang yang seperti Rudy. Percayalah sayang. Rudy hanya memanfaatkan kamu. Dengan segala omong kosongnya. Satu-satunya orang yang harus kamu percaya hanya aku. Karena aku adalah suami kamu. Dan aku sangat mencintai kamu. Selamat siang, Pak. Ada apa? Ada seorang ibu ingin bertemu dengan Bapak. Katanya penting sekali, Pak. Siapa namanya? Namanya Ibu Miranti. Suruh masuk. Baik, Pak. Apa kabar Pak Irsad? Baik, silakan. Sebetulnya Nadia lah yang saya harapkan datang. Tapi nampaknya dia mengutus Anda untuk bertemu dengan saya hari ini. Nadia sedang tidak enak badan. Aneh ya. Pengacara saya baru saja bertemu dengan dia pagi ini. Dia tidak bilang kalau Nadia tidak sehat. Dia sakit setelah membaca surat Anda. Ceng Miranti, di sini saya hanya ingin kejujuran. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Sebagai ibunya, saya mohon kepada Pak Irsad untuk sudi tidak mengganggu anak saya agar hidup tenang bersama keluarganya, Pak. Lalu bagaimana dengan hidup saya? Saya tidak akan tenang sebelum mengetahui siapa Eka sebenarnya. Eka adalah anak yang lahir dari perkawinan Nadia dengan Ivan. Dan di dalam akte lahir tertera jelas nama ayah dan ibunya. Kenapa Bapak mempersoalkan semua itu? Karena saya sebagai seorang manusia yang punya perasaan. Karena saya tidak buta. Dan saya yakin benar dengan perasaan saya itu. Dan saya akan membuktikan dengan jalan apapun. Tapi Pak... Sampaikan pada Nadia. Jika dalam tempo 24 jam dia tidak menemui saya akan mengajukan tuntutan resmi ke pengadilan untuk membuktikan jati diri Eka sebenarnya. Pak Irsad. Jika betul Eka, anak dia dan Ivan, apa yang harus Jeng Miranti takutkan? Selamat siang. Mama bicara sama Om Irsyad. Dia hanya ingin bicara denganmu, dia. Kamu harus segera menemui beliau. Jangan sampai terlambat. Terus dia harus ngomong apa, Ma? Kita tidak ada pilihan lain. Kalau kita bersikeras, akan semakin parah. Ivan dan semua akan mengetahui kebohongan kita, dia. Jadi dia harus bilang yang sebenarnya, gitu, Ma? Dan mengharap belas kasihannya. Dia, kita akan hadapi semua ini dengan tabah. Kita harus berjuang untuk mempertahankan Eka.
Selamat sore, Pak Dokter. Ya. Surprise! Hera? Ngapain kamu kesini? Kamu ada-ada aja ya? Sebentar lagi kan jam praktekmu sudah hampir selesai. Jadi aku mutusin buat mampir. Siapa tahu bisa ngajak Pak Dokter makan malam. Kemana lagi anak itu perginya? Biasanya dia langsung pulang. Kenapa akhir-akhir ini dia selalu pulang malam? Mah, kamu mesti ngawasin dia. Dia anak perempuan. Kelakuannya harus dijaga. Pa, aku percaya penuh kok sama Hera. Anak gadis umur dia itu sudah pantas berkeluarga, Mah. Mungkin aja dia takut memperkenalkan teman laki-lakinya sama kita. Apanya yang mesti ditakutin? Emangnya aku ini macan? Mah, Fahri itu anaknya baik. Asal-usulnya jelas, aku kenal sama ayahnya, dan kelihatannya dia juga suka sama Hera. Oh, jadi Papa mau menjodohkan Fahri sama Hera gitu? Kalau dia tidak bisa mencari jodohnya sendiri, terpaksa Papa yang mencarikannya. Apa Mama mau kalau dia jadi perawan tua? Papa nggak perlu repot-repot menjodohkan saya dengan Fahri. Karena saya udah punya pilihan sendiri. Seorang dokter. Namanya Ferry. Apa? Eka kayaknya nggak sekolah hari ini. Nggak sekolah? Kenapa? Badannya agak panas. Oh ya? Coba. Mana dia? Eka! Kata Mama, hari ini Eka nggak sekolah. Coba. Badan kamu panas ya? Enggak. Coba. Enggak kok, kamu baik-baik aja. Jadi hari ini Eka sekolah atau enggak, Pak? Sekolah dong. Yaudah, cepet ganti baju. Nanti terlambat. Sayang, ada apa? Kok kamu ngelamun? Enggak. Kok malah kamu yang kelihatan sakit? Muka kamu pucat. Kamu nggak apa-apa? Enggak, aku bantuin Eka siap-siap dulu. Mah, Papa mana? Masih di kamar mandi. Ayo sarapan. Pergi dulu ya, Mah. Loh, kamu nggak sarapan dulu? Enggak, males. Pergi dulu ya, Mah. Hati-hati ya. Tunggu. Duduk. Ada yang ingin Papa bicarakan sama kamu. Kamu serius sama ucapan kamu yang semalam? Kamu menolak Fahri karena kamu sudah punya pilihan sendiri. Iya, Pak. Kenapa kamu tidak memperkenalkan kepada Papa dan Mama? Jadi Papa nggak marah sama Hera? Kenapa Papa mesti marah? Kalau memang kamu sudah punya pilihan sendiri, Papa malah senang. Papa itu menjodohkan kamu karena Papa khawatir sama usia kamu, Hera. Ajak dia kemari. Kenalkan sama Mama dan Papa. Papa mau lihat keseriusan dia sama kamu. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Ivan? Ivan? Iya, Pak. Apa pendapatmu? Pendapat saya? Kita kan sedang membahas soal kontraktor yang akan membangun proyek pertokoan di Kebayoran.
kontraktor mana yang kita pilih? Yang mana ya? Kalau menurut Papa yang bagus yang mana, Pak? Ada apa sih kamu, Van? Nggak biasanya kamu bersikap begini. Sejak mulai meeting pagi ini, kamu sudah kelihatan aneh. Lebih banyak diam dan melamun. Ada masalah sama istrimu? Enggak ada, Pak. Lantas, masalah sama anak-anak? Enggak juga. Saya nggak ada masalah apa-apa, Pak. Gini aja deh. Gimana kalau saya baca lagi semua proposal yang sudah masuk, nanti akan saya beritahu kontraktor yang mana yang terbaik yang bisa kita ambil. Oke? Permisi, Pak. Silakan masuk, Bu. Terima kasih. Kembali. Astaga, kamu kenapa, Ruth? Ya seperti kamu lihat. Memar-mar di sekujur tubuh aku dan muka aku. Jadi mereka telah memukuli kamu? Iya. Mereka mengancam aku dan menyuruh aku bungkam serta menjauhi kamu. Tapi selama aku masih hidup, aku tidak akan tinggal diam, Vi. Karena aku sudah berjanji pada almarhum kakak aku untuk terus membela hak Sally. Maafkan saya, Ruth. Saya benar-benar tidak tahu kalau Ricky telah mengirim tukang pukulnya untuk mematai-matai saya. Ini membuktikan bahwa dia takut rahasianya terbongkar. Maksudmu? Vi, kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, kenapa suami kamu repot-repot mengancam serta membungkam mulut aku? Coba kamu pikirkan. Kamu datang ke sini untuk membuktikan kebenaran, bukan? Ayo, kita lihat jalan belakang untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mengikuti kamu. Ayo. Halo? Pak, ada telepon di line 2 dari Bu Miranti. Saya tidak mau terima telepon dia. Ini sudah yang kelima kalinya, Pak, hari ini. Katanya penting sekali. Bilang sama dia, kalau permintaan saya hari ini tidak dipenuhi, saya akan meneruskan rencana saya. Baik, Pak. Dia tidak mau bicara lagi sama Mama. Kamu harus bisa menghadapinya sendiri. Dia nggak punya pilihan lagi, Ma. Ajaklah Eka bersamamu. Mudah-mudahan hatinya luluh melihat keluguan Eka. Mudah-mudahan dia tidak sampai hati merusak masa depan Eka. Ayo. Sally. Om Rudi tumben aja nih ngejemput. Iya. Loh, muka Om Rudi kenapa? Nggak apa-apa. Habis berantem sama penjahat. Oh, Kenalin, ini teman baik Om. Namanya Tante Vivi. hai. Tante pacarnya Om Rudi ya? Sembarangan kamu. Tante ini teman baik almarhum mama kamu. Dan dia yang akan membantu mencarikan ayah kamu. Iya, Om. Iya. Oh, ini nih. Oh, ada nih fotonya. Tante, ini foto mama saya. Kalau yang di sebelahnya, itu papa. Boleh Tante lihat? Ada foto yang lebih jelas nggak? Mah, sekarang kita mau kemana sih? Kita mau ke rumahnya Om Irsyad, sayang. Ke rumah Om Irsyad? Iya. Cihoy, berarti Eka bisa main sama burung beonya Om Irsyad dong. Dari mana kamu tahu Om Irsyad punya burung beo? Kata Om Irsyad punya burung beo, burung kakak tua, sama burung lainnya. Oh ya?
Halo Eka. Apa kabar? Jagoan kecil? Om, Eka boleh nggak main sama burung beonya Om? Boleh sayang, boleh. Itu. Iya. Tapi harus hati-hati. Kalau Eka sayang sama mereka, pasti mereka akan menjadi sahabat yang baik. Ini. Halo Nadia. Saya harap kedatangan kamu kali ini untuk menjawab pertanyaan saya. Supaya saya bisa tidur dengan nyenyak. Nadia, kita sama-sama tahu bagaimana rasanya ditinggal orang yang kita cintai. Tapi sekarang ini, kamu sudah mendapatkan penggantinya. Tapi saya mengerti, Om. Sekarang jawab pertanyaan Om dengan jujur. Siapa ayah Eka? Jawab. Saya... Eka anak Isma kan? Betul. Dia cucuku, keturunanku.